Dari Jalan AM Sangaji 41 Yogyakarta, 101.3 Star FM Inspiring Sound. Assalamualaikum pendengar, apa kabar? Ada banyak berita tentang orang sakit hari ini. Saya mendapatkan banyak sekali WA dari teman saya. Oh, saya lagi flu, saya lagi masuk angin, saya lagi apa gitu. Tapi apapun yang terjadi dengan teman-teman saya tetap berharap dimanapun Anda berada saat ini, Anda sedang dalam kondisi yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Karena kesehatan Anda adalah kebahagiaan saya juga. Dan malam ini seperti biasa hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022, saya Budi Utomo kembali hadir menjumpai Anda untuk mengajak Anda berbincang khususnya tentang hal yang berhubungan dengan bisnis. Dan pendengar, kita kembali bertemu pada acara Fun with Business. Ya, tadi sudah dibuka oleh Jose Marichan, Beautiful Girl. Seperti tamu saya yang hadir pada malam hari ini ya, seorang beautiful woman ya, karena udah nggak girl lagi. Saya bilangnya beautiful strong woman, atau tepatnya Wonder Woman. Ini adalah sahabat saya yang saya sering sekali terlibat dalam beberapa acara dengan beliau ini, dan beliau sebenarnya sudah pernah mengisi acara Fun Business juga ya, tapi udah agak lama, udah 1 tahun yang lalu. Cepet ya Mbak ya? Gak kerasa ya Mas. Ya, saya kenalkan. Assalamualaikum Mbak Yeni Oktarina. Waalaikumsalam Mas Budi, mohon maaf terlambat. Oh iya, saya udah deg-degan nih. Waduh, ini orang sibuk nih. Pasti sambil jalan sambil kerja gitu. Tapi udah sempat di screenshot sama teman kita. Saya Mas ngalamin ya. Ya oke, Mas Eri dimanapun Mas Eri berada, terima kasih sekali ya. Mas Eri ini adalah orang yang berada di belakang layar Fun with Business ya. Luar biasa ya, Mas Eri ini yang nyari narasumbernya, yang bikin flyernya, yang bikin desainnya. Nah flyer itu Mas ya, Eri. Iya selalu gitu. Assalamualaikum Om Eri. Iya oke. Ya, malam hari ini Mbak Wonder Woman ini akan berbicara tentang satu prinsip bisnis yang mungkin kita akan berbagi nanti banyak sekali ya. Berbisnislah dengan hati. Hati-hatilah dengan hati. Itu ya. Ya, kita sudah tahu banyak ya tentang Mbak Yeni Oktarina ini. Beliau adalah CEO dari PT Auto Inovasi Sukses ya. Salah satu perusahaannya adalah Ais Aki ya. Kalau Anda berurusan dengan Aki, silahkan Anda kontak Ais Aki. Kalau lewat saya akan diskon 20%. Enggak bercanda ya. Kalau masjid 50%. Oh, malah 50% lagi. Enggak tuh. Ya, Mbak Yeni, kita udah tahu ya Ais Aki seperti apa. Kemudian Mbak Yeni juga dengan Mas Bojo itu, Mas suami membangun juga bisnis baru Happy Car ya, Happy Car dan lain-lain. Orang taunya sukses sih gitu. Tapi saya pengen tahu awal mulanya Mbak ya, supaya orang juga berpikir oh ternyata segala sesuatu itu tidak hanya seperti membalikkan tangan saja gitu ya. Awal mula berbisnis seperti apa sih Mbak? Iya Mas Budi, ini kayaknya saya pernah. Semoga yang dengar nggak bosen nih ya. Dengar ceritanya masih sama gitu. Awal bisnis ya jadi seseorang itu melakukan tindakan kalau saya lihat itu karena ketakutan. Satu takut, yang kedua karena keinginan yang sangat kuat gitu. Saya perpaduan duanya. Saya takut kalau anak saya nanti lapar, saya nggak bisa bayar sekolah anaknya karena bangkrut di bisnis, tidak berjalan dengan baik di bisnis sebelumnya. Oh, gitu ya. Yang kedua ingin agar anak saya bisa anak keluarga besar ya, dan orang-orang yang selama ini bersandar dengan kami itu hidupnya karena tanggung jawab kami ya harusnya mereka bisa sejahtera gitu. Alhamdulillah lagi kalau seandainya dari kami juga banyak manfaat yang bisa kami tebarkan. Itu saja sebenarnya niatnya. Sederhana, pengen makan bisa cukup makan sehari 3 kali gitu kan. Itu aja. Jadi awalnya makan 3 kali sehari untuk anak dulu, baru untuk keluarga, kemudian keluarga besar. Syukur-syukur untuk lingkungan sekitar. Dan syukur-syukur berkembang lagi untuk masyarakat. Masya Allah, luar biasa. Ya, pendengar, saya ingatkan ya, untuk Anda yang ingin bergabung di acara ini, Anda ingin berpartisipasi, silakan Anda bisa mengirimkan WA ke nomor 0818621013. Silakan Anda tanya-tanya. Dan juga untuk Anda yang mungkin agak susah mengikuti acara kami lewat 101.3 FM, Anda bisa juga mengikuti acara kami via live streaming di www.starjogja.com ya. Jadi Anda bisa langsung lihat seperti apa sang Wonder Woman ini wajahnya.
Ya, dan seperti biasa, Fun Business akan menjadikan hadiah menarik untuk Anda. Ini udah disiapkan oleh Mbak Yeni dengan ice akinya. Oleh Pak GM saya. Kebetulan saya hadir dengan general manajernya PT Auto. Yang bawa hadiah beliau sebenarnya. Oh ya, assalamualaikum Mas Mahendra ada di belakang. ya, kalau Anda live streaming Anda bisa lihat ya Mas Mahendra yang udah duduk di sofa sana. Ya, oke. Akhirnya muncul ide bisnis ya, gitu. Bisnis sebelumnya kalau boleh tahu saya apa sih, di bidang apa? Nggak usah disebutin. Jasa sih sebenarnya. Jasa lebih karena kalau saya mismanagement saja sih. Oh gitu. Ya, tidak terlalu belum fokus ya sebenarnya. Ya, itu bisnis awalnya, bisnis pertamanya yang jatuh itu. Jadi itu bisnis kedua. Jadi kedua. kalau yang sekarang itu sebenarnya bisnis ketiga. Oh gitu. Ya, kalau suami saya mungkin bisnis saya bisnis keempat, suami saya bisnis ketiga kalau nggak salah. Kalau saya nggak salah hitung ya. Jadi bukan bisnis pertama kami sebenarnya sekarang. Saking banyaknya bisnisnya. Jadi kan kesimpulannya kalau jatuh 3 kali bangunnya 4 kali. Oh gitu. Ya. Nah itu dia ya. Kalau jatuhnya 3 kali bangunnya 3 kali ya sudah amblek gitu. Ya betul ya. Ya gitu. Saya 4 kali jatuh. Ya yang kelima bangun dong. Ya itu ya. Gitu ya. Jadi di bidang jasa karena mismanagement, yang 3 itu akhirnya apa? Ya, nggak tertolong. Kita merasa bahwa memang bukan passion, tapi ada sesuatu yang salah dari cara kami menata bisnis ya. Begitu. Berpikir tentang bisnis. Bisnis itu harusnya memulai bukan dari kami, tapi apa yang dibutuhkan. Jadi fokusnya itu adalah membantu. Kalau kita ingin berbisnis, fokuslah dengan membantu. Jangan bertanya apa yang bisa orang bantu untuk saya, tapi apa yang bisa kita bantu untuk Anda gitu. Itu dia ya. Kadang-kadang orang sebenarnya berpikir egois banget ya. Pokoknya yang penting saya suka bikin ini, Nggak makanya bisa, saya harus bikin ini gitu. Atas dasar suka dulu. Dia nggak tahu bagaimana reaksi sebenarnya di luaran sana ya. Bagaimana kemauan pasar gitu. Ya butuh atau enggak. Mereka nyaman nggak dengan produk kita. Kita kan nggak bisa. Startnya itu dari orang lain, bukan dari kita gitu. Jadi yang ini juga yang mendasari sebenarnya marketing itu kan di sana. Jadi apa sih yang diinginkan customer itu? Apa yang diinginkan oleh pasar? Apa yang diinginkan oleh pihak luar? Jadi saya kemarin ketika bantu coaching beberapa UKM tuh mereka tanya, Bu, saya tuh suka. Dulu pernah saya sampaikan ini dalam satu podcast. Saya tuh suka melinjo itu loh. Ya, melinjo. Kan melinjo itu banyak sekali terbuang gitu kan. Kulitnya tuh nggak kepake gitu. Nah, saya suka sekali ngolah itu gitu. Ya kalau tahu pasarnya nggak masalah gitu. Bisanya cuma ngolah doang nggak bisa masak. Iya, tapi habis itu nggak bisa dipasarkan, akhirnya numpuk juga gitu. Itu yang kadang-kadang jadi masalah. Yang kedua sebenarnya kalau bisnis itu kaitannya dengan bisnis, 8 dari 10 bisnis awal itu biasanya mati di tahun pertama. Ini data riset dari Desperindak kalau nggak salah. Jadi 10 dari 8 dari 10 8 dari 10 bisnis itu mati di tahun pertama. Karena biasanya yang 2 mati di tahun kedua. Jangan dong Mas. Masalah mereka di cash flow sebenarnya, manajemen. Biasanya ini ada satu saya ingat sekali ada seorang anak muda di Bandung kalau nggak salah itu. Produknya terkenal luar biasa, begitu deng gitu, tuku Jaguar Mas. Itu ambruk. Ya, betul ya. Jadi mereka lebih mementingkan casingnya daripada kontennya ya. Jadi baru untung dikit aja udah, aduh pengen penampilannya seperti ini, pengen dibungkus seperti ini gitu ya. Padahal kan sebenarnya dia harus jaga cash flow dia harus menahan diri memang ya. Ya makanya tidak wajar ketika kemudian seseorang menilai apakah sebuah bisnis itu sustain atau tidak itu setelah lewat 2 atau 3 tahun gitu kan. Kalau 1 tahun dia gitu bagus gitu ya, tapi kita lihat di tahun besoknya jatuh nggak? Udah jatuh ya gitu. Biasanya cash flow gitu. Iya. Saya jadi ingat ya, ada satu pengrajin, saya nggak tahu, saya lupa namanya dan dari mana, tapi saya pernah dengar juga ya, dia membuat miniatur prototipe pesawat sama gitu loh. Jadi ketika booming, dia langsung sukses. Nah dia lupa sesudah itu kan beli ini yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan produksi. Dan ternyata benar seperti kata Mbak Yani, akhirnya terjun bebas. Karena kan cash flow is king sebenarnya. Ya betul, ya gitu ya. Jadi awalnya seperti itu ya. 3 atau bahkan 4 bisnis. Kalau ingat saya 4 ya. Nah, saya itu 4 bisnis sebelumnya itu ternyata memang apa ya, Mbak Yeni. Yang pertama itu
nggak ngerti caranya, jalan aja pokoknya. Terus ya rata-rata kayak gitu, mismanagement semua. Ya, mismanagement dan tidak memahami sebenarnya pasar itu apa yang mereka kehendaki. Ya, yang saya berawalnya itu dari karena saya kepengen ini loh, bukan apa yang orang pengen. Itu kebalik jadi start from me itu kan salah sebenarnya. Kurang tepat gitu. Saya ingat ceritanya kalau Martin ya, ada orang yang memproduksi telur asin dari telur puyuh. Bisa dibayangin nggak? Kecil-kecil gitu. Kecil itu sudah terlalu banyak dia produksi, tapi dia nggak bisa jual. Karena siapa gitu yang mau beli itu gitu. Jadi yang penting saya suka dulu gitu dari itu ya. Karena dia tidak membaca pasar seperti itu. Betul. Jadi karena fokusnya di dirinya, bukan fokus pada apa yang saya bisa bantu untuk Anda Pak, apa yang saya bantu untuk Anda Bu gitu. Ya, oke. 4 kali jatuh ternyata tidak membuat seorang Yeni ini langsung patah arang ya. Oke, harus ada yang kelima. Kelima bangun, Pak. Kelima bangun gitu. Dan kelima ini sudah mulai anggaplah belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalu ya. Sudah mulai melihat sebenarnya yang dibutuhkan atau diinginkan oleh pasar itu apa gitu. Ya, karena jadi sebenarnya kalau kita lihat fokusnya tuh apa yang orang lain inginkan, apa yang pasar inginkan, publik inginkan, apa yang dibutuhkan, dan itu bertahan lama. Gitu. Kita melihat memang di situ battery, salah satunya dari sektor energi. Bagaimanapun juga energi selalu dibutuhkan, itu satu. Jadi memang advice dari orang tua saya, dari papa kemudian om saya yang sebetulnya sudah berbisnis itu advice-nya, coba deh ini gitu. Tadinya juga nggak yakin gitu. Saya perempuan gitu ya, meskipun ya ada suami, berdua dengan suami ya, tapi tidak yakin dengan bisnis itu tadinya. Tapi kemudian kami mengemas dengan format yang berbeda. Kalau selama ini orang tahu toko aki itu berantakan, kotor gitu ya, olinya di mana-mana gitu. Ini enggak, ini bersih, orangnya pun nyaman. Yang cewek tuh biasanya kalau datang ke toko aki tuh udah takut duluan karena teknisinya jutek. Ditanya, Mas katanya aki kering, kenapa kok dikasih air? Udah lah Mbak, duduk aja. Diem aja di situ gitu kan udah jutek duluan. Tapi kalau di situ kami memang akhirnya kami membuat satu format sendiri, format baru bahwa fun lah untuk semuanya di situ. Jadi orang nyaman, boleh tanya, dan yang terpenting adalah edukasi. Kami edukasi supaya mereka tidak selalu harus beli aki terus. Gitu. Kami bangun trust. Mbak, ada yang bagaimana kita bisa mencari atau bisa menjaring keinginan pasar. Tapi ada juga mungkin produsen yang dia berhasil menciptakan kebutuhan. Jadi sebenarnya gitu. Jadi pasar nggak tahu bahwa sebenarnya mereka tuh membutuhkan ini, tapi dia karena kreatif ya bisa membaca situasi, makanya dia memproduksi sesuatu. Nah ini sah nggak Mbak di dalam bisnis? Saya yakin dia meng-create demand itu berdasarkan karena dia membaca kebutuhan di pasar. Nah itu ya, betul. Jadi bukan berarti kemudian seorang yang meng-create sesuatu, contoh ya, saya itu ingat banget itu gantungan jilbab itu loh Mas. Kan begitu tahun 2010-an itu kan jilbab itu bukan lagi jadi sesuatu yang sangat ideologis, tapi saya ngeliat itu sebagai fashion. Kemudian ada orang yang jualan, dia meng-create sesuatu apa? Ya create itu gantungan jilbab itu Mas. Jadi bolong-bolong banyak itu. Iya, hangernya jilbab itu. Iya. Itu kan sebenarnya dia membaca bahwa pasar itu membutuhkan sekarang. Ada ibu-ibu itu sekarang butuh tempat gantungan jilbab itu banyak. Gitu kan. Dia nggak ngelihat ada hanger-hanger yang kayak gitu, ya udah dia create itu. Jadi saya yakin bahkan ketika seseorang yang meng-create sesuatu pertama kali itu berawal dari dia membaca ada kebutuhan di pasar, kebutuhan di masyarakat terhadap sesuatu yang lain. Nah, sesuatu itu dia kembangkan. Dan masyarakat belum menyadari itu ya. Belum menyadari. Saya sebenarnya butuh ini. Gitu. Nah begitu diciptakan itu produk itu, oh iya saya butuh ini gitu ya. Tiba-tiba mereka jadi sadar. Betul. Gitu ya. Jadi tetap ada riset ya. Ada riset. Nggak cuma langsung gegabah. Pokoknya yang penting saya suka produksi gitu, mak betunduk memproduksi ini. Pasti ada kebutuhan yang disadari atau tidak disadari oleh masyarakat. Gitu. Makanya para pelaku usaha itu makanya seharusnya mereka melek data. Jadi jangan sampai mengira bahwa para pengusaha itu sebenarnya orang-orang yang tidak intelek tuh, tidak knowledge-nya atau ilmiah, kemampuan berpikir dia ilmiah itu enggak. Mereka tuh enggak ada yang mereka tuh perpaduan antara berpikir sangat logik dengan gambling. Karena kalau
bukan risk taker, jangan berharap bisnisnya akan bertumbuh. Ya, tetap ada unsur gamblingnya. Gamblingnya ada, Ya. risk takernya jelas ada, Ya. pengambil risiko itu jelas. Ya. Tetapi mereka pasti menggunakan analisa. Ya. Contoh ketika mereka mengambil sebuah keputusan, mereka harus menggunakan data. Ya. Nah ini juga makanya kalau teman-teman pelaku UKM menganggap data itu nggak penting. Data itu sangat penting buat saya, itu sangat berharga. Harta yang paling berharga itu data sebenarnya. Oke. Harta yang paling berharga untuk para bisnis adalah data. adalah data. Oke. Mahal itu Mas dijual. Ya, betul ya. Jadi based on data. Ya, ini yang harus selalu ditekankan ya. Sayangnya Ko Martin pada malam hari ini belakangan hadir ya. Ko Martin selalu menekankan itu juga, data. Okay. Mana datanya gitu ya. Kalau kita hanya blank, siapa pasar kita mau jual kemana nggak tahu, ya percuma ya. Betul. Seperti kita ya kita masuk ke dalam satu ruangan yang gelap ya, kita nggak tahu ada di meraba depan di depan ada meja atau kita mau kesandung kursi dan lain-lain, kita nggak tahu. Jadi kayak ngeraba-raba gitu. Ya, oke. Akhirnya dengan berbasis data tadi muncullah Ais Aki ya. Ais Aki termasuk keputusan kami waktu itu, saya dan suami, bagaimana kemudian ini dikemas dengan kemasan yang berbeda. Ya. Jadi, nah, itu dia yang saya mau tanyakan. Bedanya apa sih gitu loh? Ya. Satu bersih. Ya, oke. Karena toko-toko Aki, ya saya nggak, tapi intinya secara common bengkel itu tidak bersih, kurang bersih, sehingga pengunjungnya tidak nyaman. Gitu ya. Yang kedua friendly, gitu ya, bersahabat. Makanya dalam tagline kami itu cepat, solutif, bersahabat. Cepat itu kami pengennya pelayanannya cepat karena battery Aki itu emergency. Kita kehabis kaca mobil kotor itu nanti aja bisa, tapi kalau akinya itu tekor mati itu mobil, nggak bisa bergerak itu. Nah, maka dia harus cepat, kemudian solutif dan bersahabat. Solutif ya setiap ada masalah dia harus cari solusinya. Bersahabat ya jangan jutek lah intinya. Ya, ditanya kok ya gitu kan, biasanya kan gitu konsumen katanya kaki kering, Mas itu katanya kaki kering itu udah kasih air gitu. Ya, itu mungkin pertanyaan-pertanyaan naif ya, karena mereka memang belum punya edukasi tentang aki. Betul Mas, tapi memang akinya itu kalau aki motor itu kan kita sebut Mas aki basah atau aki kering, aki motor. Tapi memang kalau aki motor tertentu itu dia itu memang dituangin air, baru ditutup jadi aki kering. Nah kan nggak salah mbaknya itu nanya, katanya aki kering kok dikasih air gitu. Katanya kering kok ono duduhe. bakso aki. Gitu ya. Jadi kewajiban dari dari para petugas di Ais Aki adalah menjelaskan, mengedukasi. Bukannya malah di awal tuh sampai saya pikir Ais Aki it's more than battery store. Jadi lebih dari sekedar sebuah toko aki. Iya. Oke. Menarik ya. Nah, saya tahunya kan sekarang udah berkembang banyak nih, Ais Aki ada di mana-mana gitu. Tapi belum lah di mana-mana Mas. Ya, amin, saya doain. Amin. Saya amin ini. Maksudnya di mana-mana itu Pak JM itu nanti sedang di 5 cabang ya, di 5 cabang ya. Iya. Ya, 5 cabang di Jogja dan juga di Semarang ya. Iya, Jogja, DIY 4, Semarang 1. DIY 4, Semarang 1. Ya, artinya kan udah di mana-mana tuh. Di mana-mana di Jogja dan Semarang. Oke. Mengembangkan satu atau membuka satu cabang itu kan perlu pertimbangan ya. Apakah ini nanti ya macam-macam lah pertimbangannya, pasti termasuk bagaimana harus menginvestasikan dana karena pasti ya namanya aja cabang ya. Dan ini bukan bisnis franchise ya sebenarnya. Nah ini yang kemudian itulah kami kemudian tadinya tidak di franchise kan. Saat ini untuk outlet di DIY itu kepemilikan 100% masih di saya gitu ya, di kami. Yang untuk yang Semarang itu ada joint venture. Jadi joint venture kita buat anak usaha ditaruh di bawah PT Auto. Gitu ya. Jadi tapi itu bukan franchise. Bukan franchise. Itu lebih ke joint venture. Joint venture. Ya, jadi franchise kan beda ya. Beda. Nah, kemudian jadi setelah ada Pak General Manager kita ini Pak Mahendra, saya ada partner untuk mengembangkan bisnis ini. Di 3 bulan terakhir itu, di 3-4 bulan terakhir ya Pak Mahendra. Kemudian kita buat satu konsep bahwa kita akan franchise-kan ini juga. Jadi kita tetap terbuka terhadap permintaan-permintaan untuk joint venture.
kemudian untuk franchise maupun juga kerjasama dalam bentuk properti. Gitu. Jadi kita buka peluang sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk terlibat di sana. Franchise pun itu sebenarnya juga franchise bukan yang kita lebih fleksibel lah. Kita kepengen masyarakat juga terlibat dalam bisnis kami gitu. Masyarakat terlibat ya gitu. Jadi tidak dinikmati sendiri ya. Betul. Disitulah hati bicara. Itu tadi kan ngomong hati ya. Iya betul ya gitu ya. Jadi segalanya tidak selalu diukur yang penting pokoknya dapat untung sebanyak-banyaknya. Tapi ternyata banyak hal ya yang bisa yang bisa kita bagikan ke masyarakat. Salah satunya tadi udah diungkapkan bahwa excellent service itu salah satu dari bentuk kepedulian. Tema kita dulu ya kemarin ya. Betul. Itu adalah hati ya. Betul. Hati yang menjaga hati para konsumen supaya mereka puas, mereka merasa mendapat pelayanan yang prima, bahkan after sale-nya pun tetap terjaga gitu ya. Sehingga mungkin ini akan mengikat mereka secara emosional ya. Ternyata di SAK saya diperlakukan secara baik lah gitu, secara sempurna, secara bagus lah gitu. Kami sangat welcome jika ada masukan dari masyarakat ke call center kami jika ada pelayanan kami yang kurang berkenan. Jangan sungkan untuk menyampaikan ke kami lewat call center kami. Itu ya, itulah hati. Ya, hati-hati yang lain seperti apa? Nanti kita akan sambung di segmen kedua. Ya. Siap, Mas. Ya, pendengar, saya ingatkan ya untuk Anda yang ingin bergabung di acara ini, silakan ya. Anda bisa mengirimkan pertanyaan atau mungkin pendapat juga boleh ke 0818621013. Dan kita akan kembali di segmen berikutnya sesudah beberapa yang mau lewat berikut ini. Jangan kemana-mana. Ya, masih bersama saya Budi Utomo dan juga tamu istimewa saya, seorang queen yang barusan dancing, Mbak Yeni. Ya, tadi ada lagu Dancing Queen ya, Mbak ya. Kita ngomong ternyata ini lagu orang tuanya Mbak Yeni ya. Kelihatan sekali kalau saya udah tua banget. Papa saya suka banget itu Abah itu. Oh iya. Oke, mungkin seusia sama saya. Dan teman SD saya dulu papanya. Oke, Mbak Yeni, kembali ke bisnis yang melibatkan hati ya. Ketika Mbak Yeni merekrut karyawan ya, kan ada pertimbangan-pertimbangan yang itu di luar teknis ya. Mentang-mentang dia pinter kan belum tentu diterima, gitu kan? Ya, ada hal-hal lain yang sifatnya mungkin non teknis ya, yang lebih berhubungan dengan hati. Nah, rekrutmen seperti itu apa saja sih kriterianya di Ais Aki itu khususnya? Ya, kalau pertama sebenarnya attitude, Mas. Kalau skill itu kan 95% itu attitude yang menentukan behavior seseorang. 5% skill itu bisa diasah sebenarnya. Pinter bisa jadi ya, tapi attitude belum tentu. Karena kita tidak bisa membentuk attitude itu dalam waktu cepat. Attitude itu melekat pada diri seseorang. Dalam attitude itu kan nanti ada kemauan dia belajar. Jadi kami sangat menghargai teman-teman itu yang mau berproses untuk belajar. Sebenarnya. Sudah di attitude itu akan ada kerja keras, ada kemauan dia untuk belajar, effort dia untuk menghargai setiap ilmu gitu ya. Kemauan untuk belajar itu nggak gampang, Mas, karena banyak yang menganggap gelasnya tuh udah penuh duluan. Jadi mau diisi itu nggak bisa. Tumpah Makanya ilmunya nggak masuk. Betul. Kita sebenarnya berharap makanya siapapun tim yang bersedia masuk adalah mereka yang gelasnya udah dikosongkan dulu. Sepenuh apapun sebenarnya gelasnya mereka, tapi ketika mereka masuk dalam tim, mereka harus bersedia untuk mengosongkan gelas. Dari sana nanti ritmenya akan enak terbentuk. Jalannya. Sebenarnya tim builder kami itu ya Pak GM ini sebenarnya. Mas Mahendra. Mesti Mas Mahendra duduk sini dong. Itu harusnya. Atau bisa sesi berikutnya ya. Khusus Mas Mahendra. Tim buildernya ada sekarang. Oke. Nah, ini yang saya dengar Mbak Yeni juga mempekerjakan teman-teman dari SMK ya, gitu ya. Kebanyakan teman-teman teknisi itu di SMK. Dari SMK. Ya memang mereka tidak punya pengalaman buat kami tidak masalah. Yang terpenting ya attitude tadi. Ya betul ya. Dalam interview kalau skill bisa dibentuk ya. Bisa dibentuk Mas sebenarnya. Attitude termasuk dia bersedia untuk setiap sesi. Ini karena pernah ada yang menolak. Jadi kalau di PT Auto itu
setiap memulai aktivitas itu harus baca tilawah, harus tilawah gitu. Nah, itu. Jadi keren kan, ya. Ada yang menolak waktu itu. Oh, gitu. Karena kan nggak bisa ngaji. Ya, gitu. Tapi dia muslim kan? Gitu. Muslim, cuma gitu. Kita nggak masalah diajarin nanti, ada guru tahsin juga gitu. Ya nggak mau gitu. Ya sudah gitu. Mau gimana? Jadi begitu hari pertama masuk, besoknya udah keluar quit ya, udah nggak masalah. Oke, gitu. Ya mau untuk mengawali ibadah mereka, mengawali aktivitas mereka dengan satu ibadah yaitu membaca. Iya, betul ya. Karena kebetulan karyawannya kan kebanyakan muslim ya. Muslim, jadi ya yang muslim yang harus sesuai dengan agamanya juga, betul, gitu ya. Betul. Memulai dengan segala sesuatu yang baik, niatan yang baik, dan insya Allah hasilnya juga baik kan, gitu ya. Allah, kan sama-sama dapat duit mungkin 1 juta gitu loh. Tapi yang satu ini berkah, yang satu enggak gitu ya. Betul. Ini dia ya yang saya maksud dengan hati itu di situ. Ternyata tidak hanya melibatkan yang penting cuannya banyak masuk gitu ya. Berkahnya ya Mas. Nah, itu dia yang dicari berkah. Nah, ngomong-ngomong tentang berkah ini ya. Ini sebenarnya rahasia ya. Duit Ais Aki itu kemana aja sih? Maksud saya gini, kan saya nggak punya uang cash dong. Ya, perusahaan itu kan biasanya ada CSR gitu ya, ya, ada CSR-nya, ada ini. Nah, apakah ini juga dijalankan di Ais Aki? Iya, pertama anak asuh jelas. Nah, CSR mungkin dijelaskan ya bahwa pendengar untuk Anda, CSR itu adalah Corporate Social Responsibility ya, tanggung jawab sosial dari perusahaan, dan ini sudah dijalankan oleh Ais Aki ya gitu. Yang anak asuh gitu. Satu anak asuh, yang kedua, jadi kita itu ada kemarin sempat terhenti karena pandemi, karena memang banyak yang menjaga jarak. Ya memang setiap kita disarankan untuk tidak saling berinteraksi ya. Jadi dulu itu setiap hari Jumat itu kita siapkan layanan di setiap rumah ibadah semua. Jadi tidak hanya masjid. Semua rumah ibadah itu setiap hari semua Jumat. Rumah ibadah ya. Ya ini yang perlu ditekankan ya. Jadi Mbak Yeni tidak yang karena saya muslim masjid aja gitu. Ternyata juga rumah ibadah yang lain bisa mengajukan gitu. Betul, bisa mengajukan. Jadi pengecekan aki dan perawatan aki gratis di rumah ibadahnya. Rumah ibadah. Setiap hari Jumat dan satu hari itu 5 rumah ibadah. Sebelumnya ada mekanisme ya seperti didaftarkan dulu gitu ya. Betul. Kemudian potongan 50%, bahkan ada juga yang 100% untuk panti asuhan, masjid gitu ya. Jadi dan rumah ibadah tergantung dengan berapa besar kapasitas daya yang dibutuhkan, ampere yang dibutuhkan oleh gensetnya. Ya. Jadi aki itu tidak hanya sekedar aki. Mungkin orang bayangkan ini aki itu berarti aki itu yang aki motor atau mobil. Enggak ya, genset itu juga salah genset. Jadi kalau kami itu yang melayani sekarang aki vehicle battery itu salah satu saja dari aki yang kami sediakan dari battery ya. Jadi aki kendaraan vehicle battery. Kemudian untuk genset generator, kemudian ada untuk BTS, ada untuk UPS itu untuk baterai kalau komputer itu backup gitu ya. Betul, cadangan supaya kalau tiba-tiba listrik mati jeglek ya, komputernya masih bisa nyala. Betul, gitu. Inverter, PLTS itu kan pakai panel surya itu pakai baterai. Nah itu. Di jalan-jalan tuh sekarang CCTV itu kan ada backup baterainya. Gitu dia pakai panel surya itu juga pakai baterai, pakai aki. Nah itu ya, jadi aki tidak hanya sekedar aki. Aki motor sama mobil. Mungkin orang mikirnya akinya itu aja gitu. Ternyata baterai di sini ya banyak macamnya. Salah satunya genset tadi ya udah dijelaskan. Nah itu ya, jadi CSR-nya sudah jalan dan kemarin ketika pandemi memang agak sedikit terganggu karena orang-orang pada takut gitu ya. Takut Mas memang didatengin kan takut Mas. Rumah ibadah juga nggak beraktivitas kan. Iya betul. Saya nggak ke masjid berapa lama ya. Teman-teman Nasrani itu juga tidak ke gereja kan. Betul. Jadi tadi ada pertanyaan menarik loh Mas. Iya, ini saya mau tanya. Sebelum kita lanjutin bener ini kita harus jawab. Ini udah pada jawab banyak sekali nih. Oke, kita satu persatu ya kita jawab. Mulai dari siapa dulu ini? Oke, yang paling bawah. Oke. Mantep Bu CEO. Oh ya, ini dari Mas Aji. Mas Aji, makasih atas atensinya. Artinya Mas Aji ini pasti mendengarkan. Ya. Kalau dia nggak dengerin biasanya nggak WA. Mas Aji ditunggu ya lumpia AA-nya. Oh iya, terima kasih kiriman lumpianya kemarin. Dikirimin tuh. Dikirimin sama Mas Aji. Oh gitu. Ya awas Mas Aji nggak pernah ngirimin saya ya. Oke. Ya, berikutnya dari Putri Hastuti yang ada di Purworejo. Iya.
Dari Purworejo, salam sehat. Terima kasih Bu Trihastuti. Di rumah ada motor, entah kapan akan ada kendaraan listrik. Apakah kendaraan listrik tetap menggunakan aki? Iya, Ya. jelas. Jadi justru energinya itu dari baterai itu. Baterai itu dipakai dia pengganti bensin. Ya. Jadi karena kan kalau Pertamina itu prediksi 5 tahun lagi itu kita kehabisan bahan bakar nih. Bahan bakar yang berbasis fosil ya. Fosil ya, itu udah habis. Nah makanya dialihkan lah. Pemerintah menargetkan di 2030 itu beralih ke kendaraan listrik. Planningnya. Seperti itu. Ya, oke. Jadi itu memang butuh aki. Malah justru itu yang justru jadi baterai itu malah hidup nyawanya ya. Karena udah nggak pakai bensin, benar-benar harus baterai ya. Aki itu Bu Triastuti. Jadi jangan jangan lupa besok kalau misalnya sudah beli motor listrik ya Bu, akinya itu yang menjadi jantungnya, jantung kendaraannya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Ibu Endang yang ada di Depok, Jawa Barat. Oh iya, jauh sekali ya Pak. Ini kenapa dari luar-luar semua? Ya Mas? Karena ini bisa live streaming ya, bisa ke seluruh dunia gitu loh. Ya. Moga-moga ada yang mendengarkan di mana, di Monaco atau di San Francisco gitu. Siapa yang sampai sana ya? Oke, assalamualaikum Bu Yeni. Izin bertanya Ibu. Oke, izin di ACC. Kalau kita punya bisnis tahun pertama booming, tahun kedua jatuh. Apa saran Ibu? Apakah saya tetap konsisten pada bisnis yang sedang saya jalani atau harus beralih ke bisnis yang lain? Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Ini dari Ibu Endang yang ada di Depok, Jawa Barat. Iya Bu Endang, jadi tidak bisa langsung kita ambil kesimpulan dan judgement diganti atau tidak. Harus dijawab dulu why-nya. Kenapa gitu. Jadi kenapa kemudian gulung tikar? Kenapa kemudian harus dicari dulu penyebabnya. Begitu ketemu penyebabnya baru bisa dievaluasi. Saya belum berani gitu melihat mengambil keputusan. Oh, ini diganti, jangan-jangan ini hanya masalah miss dalam pengelolaan di awal. Tapi bukan pada pilihan bisnisnya. Tapi bisa juga karena kesalahan pada pilihan bisnisnya. Saya belum berani menjawab. Saya tidak menjawab itu ganti atau tidak, tapi intinya why-nya dijawab dulu Pak. Ya. Gitu. Kenapa ini jatuh gitu ya? Kenapa itu jatuh? Ya, kita evaluasi dengan dulu, data itu. Ya, jadi tidak langsung menyerah. Oh, berarti ini bangkrut, udahlah saya ganti aja gitu ya. Ada waktu-waktu untuk mengevaluasi itu ya. Jadi apa yang terjadi sebenarnya? Itu. Ya. Why-nya itu yang kadang-kadang kita harus mau berdamai dan jujur menjawab why-nya tadi. Kenapa tadi itu? Dijawab dulu. Datanya dikumpulkan dan jujur dengan datanya. Kalau sudah, baru dari situ nanti bisa ada jawabannya sendiri kok. Nah, itu ya. Jadi tidak buru-buru langsung saya gulung tikar atau gelar tikar atau gimana. Kadang-kadang kita takut menghadapi data itu, Mas. Iya, betul. Gitu ya Bu Endang yang ada di Depok ya. Semoga ini terjawab ya. Jelas ya jawaban dari Mbak Yeni tadi. Kemudian berikutnya ada pertanyaan dari De Arin. Aduh, De Arin so imut ya De Arin. De Arin di Condong Catur. Saya dah ganti aki di Ais Aki. Dan pernah memakai layanan Happy Car karena mesin mobil nggak mau nyala itu. Apakah ada semacam service after service atau garansi apabila kapan-kapan mesin mobil nggak nyala lagi? Oh, ini Mbak Arin ya. Mbak Arinnya Kati ya? Ya. Oke, matur nuwun sudah menggunakan layanannya Ais Aki dan Happy Car ya. Kalau Ais Aki jelas ada purna jualnya, ada garansinya gitu ya. Bahkan kalau seandainya ada stiker Ais Aki di mobil terpasang di kaca, seumur hidup aki itu meskipun garansinya sudah habis, tetap dapat layanan gratis perawatan akinya. Perawatan akinya, wih keren ya. Jadi kalau modalnya hanya nempel stiker di mobil. Iya. Kalau di motor bisa nggak? Pak JM kayaknya kita di motor perlu ditambah ya Pak. Oh, ini usul saya berarti. Diangguin loh Pak JM. Coba Pak JM nanti besok stiker. Ya, jadi besok tidak hanya di mobil pendengar ya. Untuk Anda yang punya motor yang kebetulan Anda menempelkan stiker. Tapi tentu saja stiker itu didapatkan karena Anda menggunakan jasa Ais Aki ya. Jadi Anda tidak bisa mengambil Ais Aki. Minta stikernya doang. Karena kan itu yang penambahan air aki itu sepertinya simple, tapi lifetime aki itu sangat tergantung pada kita terlambat atau enggak ngasih air aki. Gitu ya. Kita ada 5 outlet, Bapak beli aki di Semarang, nambah airnya di Jogja tetap gratis. Iya, gitu ya De Arin yang imut-imut.
Ya, oke, berikutnya. Ini ada pertanyaan lagi. Sebentar. Ya. Oke. Selamat malam Pak, gimana kabarnya? Oh, alhamdulillah sehat. Ini siapa ya, Mas? Fansnya Mas Budi. Acara bagus banget buat penyiarnya, makasih. Siapa nih? Oh, Mas Agus ya ini ya. Oke, tadi nggak dikasih namanya. Ya, terima kasih Mas Agus ya. Mau tanya apa nih Mas Agus? Boleh, masih ada waktu untuk berkirim WA ya kalau misalnya ada masalah dengan aki. Oke, ya, berikutnya ini ada Tante Rensi yang ada di Jalan Kaliurang. Oke, selamat malam semua. Tante mau nanya, dalam pengisian aki berapa lama ya? Dalam pengisian aki berapa lama ya? Si aki ini ditunggu atau si aki harus menginap dulu? Oh, maksudnya kalau ngisi air aki mungkin seperti itu ya? Air aki atau nge-charging aki? Apakah menyediakan aki baru? Oh ya, tentu saja ya. Justru kami menyediakan aki baru, tidak menjual aki second. Gitu. Hanya menjual aki baru. Mungkin kalau misalnya Mas ngisi itu loh, mungkin gini ya. Mungkin Tante Rensi itu ya charging seperti zaman dulu, ketika belum ada listrik di kampung saya. Itu kan bapak saya itu kalau nyetel TV-nya pakai aki gitu ya. Jadi itu memang harus menginap 2 hari kalau nggak salah, ngecasnya itu. Ya, nyetrum ya. Kalau dulu istilahnya, oh saya mesti nyetrum ke aki dulu gitu loh, sebelum acara ketoprak waktu itu kan kalau di TVRI. Betul. Nah, ini sekarang masih ada nggak sih seperti itu? Masih. Dan maksudnya layanan strum ada. Ya, oh gitu ya. Dan itu perlu waktu lama atau? Enggak. Tergantung kekosongan dayanya, kekosongan arusnya di dalam itu ya. Jadi kalau dia belum kosong banget arusnya ya sebentar. Bisa ditungguin? Saran saya enggak, karena hitungannya tetap jam ya. Oh gitu. Paling cepet itu ya 15-10 menit kalau aki motor ya, itu bisa ditungguin. Oh gitu ya. Ya, gitu ya Tante Rensi ya. Jadi kalau masalah nyetrum ini memang tetap perlu waktu. Tapi tidak sampai berhari-hari. Ya, kalau dulu kan sampai 2 hari sampai nginep gitu akinya. Sekarang enggak sih. Ya, jadi mungkin hitungan jam gitu. Tapi kalau ditungguin kan juga nungguin lama, 1 jam 2 jam itu kan ya. Sebenarnya kalau kosong betul, biasanya tuh yang pada bocor arus itu kendaraannya. Nah, itu butuh waktu agak lebih lama. Paling enggak 8 jam. Gitu. Didoakan semoga tidak lagi mati lampu gitu. Nah, kalau mati lampu kan gitu. Iya, oke. Ya, pertanyaan berikutnya ini dari Ibu Uswatun yang ada di Imogiri, Bantul ya. Assalamualaikum Pak Budi dan juga Bu Yeni. Untuk pemakaian aki ideal diganti setiap berapa bulan nggih? Enggak bulan lah kayaknya ya. Tahun juga. Boros dong kalau bulan. Sebenarnya yang paling utama itu adalah, jadi apapun akinya itu adalah bagaimana merawat kelistrikan kendaraannya itu. Nah, itu dia ya. Jadi perawatannya, contoh ya, misalnya akinya bagus tapi behavior dia ketika menggunakan kendaraan, mobil dimatikan, AC nggak dimatikan dulu, tip nggak dimatikan dulu, sehingga ketika starter itu berat, narik dayanya ya, besar. Kebiasaan ya, jadi asal matiin itu aja. Gitu. Padahal sangat bagus, itu sangat itu kayaknya sederhana, tapi itu sangat menghemat akinya, menjaga aki. Contoh, jadi AC-nya dimatikan, tipnya dimatikan, sehingga ketika starter itu kan hanya daya nol ya, dari daya normal ya, tidak ada beban yang lain, beban tip, beban AC. Ya, ini moga-moga jadi habit ya untuk para pemilik mobil. Kalau Anda mau mematikan kendaraan, matikan dulu AC-nya, tipnya. Kemudian kalau mau menghidupkan, benar-benar semuanya dalam kondisi mati dulu ya. Jadi tidak ada beban. Tidak ada beban karena Pak startnya itu kan menjadi berat gitu ya. Itu starter itu yang menarik arus itu ya. Arusnya besar ditarikan pertama. Itu makanya ada kita sebut CCA itu ya, cold cracking ampere di awal itu. Starter awal. Kalau motor lampu paling enggak. Seringkali kan pakai malam. Lampu nyala. Atau sekarang sekarang lampunya kan harus hidup terus. Harus nyala terus ya. Iya betul. Jadi saya aja lupa ya. Mati. Iya dia. Tapi paling tidak kan di awal starter itu jangan hidup. Iya, dimatiin dulu. Gitu ya. Nanti sebelum menghidupkan cek dulu lampunya dalam kondisi mati. Nanti sudah starter baru dinyalakan. Nah, gitu ya. Itu cukup menghemat. Ya, jadi sebenarnya umur aki atau baterai ini kan bisa tahunan ya. Sebenarnya kalau yang standar ya, yang normal maksudnya harganya ya biasa ya, standar itu 1 tahun. 1 tahun ya, iya betul. Tapi kalau yang bagus kemarin saya teman-teman Kati itu pernah sampai 4,5 tahun, padahal itu door prize. 4,5 tahun? Iya. Boleh. Saya sampai Mas tunggu ya. Itu Mas Hemi ya. Teman saya sangkatan di Kati itu. 3 tahun 4 tahun nggak mati-mati gitu. Jangan-jangan nggak pernah dipakai.
Padahal keliling terus itu mobil gitu. Iya, Tapi iya, karena kalau saya lihat behavior Mas Hemi itu dalam merawat kendaraannya memang bagus. Gitu ya, dia selalu cek airnya. Nah itu dia. Yang penting perawatan Bu Uswatun ya, perawatan. Terus tadi treatmentnya tadi ya, jangan kalau aki basah jangan kehabisan air. Betul. Ada upper lowernya itu nggak boleh melampaui. Gitu. Nah gitu ya. Moga-moga ya Bu Uswatun punya apa? Mobil atau motor ini? Ya apapun ya, mobil atau motor tetap ya harus dirawat gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya. Oh. Masih dari Di Arin tadi ya, dari Di Arin tadi mau minta stikernya dong. Tadi udah dibahas ya. Oke. Anu aja. Ya nanti saya kasih stiker Hello Kitty nggak apa-apa. Saya punya banyak tuh, punya anak saya banyak sekali di rumah ya. Hello Kitty sama BT21. Bagus-bagus lagi. Oke. Ternyata kolektor stiker. Ya, pertanyaan berikutnya dari Mbak Devi yang ada di Yogyakarta Utara. Oke, seberapa jauh sih kita menentukan bahwa bisnis ini memang tidak bisa dilanjutkan atau bisnis ini sebenarnya masih bisa dilanjutkan? Mungkin hampir sama dengan pertanyaan dari Bu Endang tadi. Bu Endang tadi, tapi memang data ya, saya. Kalau saya biasanya dari 3 bulan awal itu sudah bisa terlihat. Itulah makanya kenapa dalam 3 bulan awal bisnis itu kita tidak boleh. Tadi kalau kita ngomong ya, 3 bulan awal itu jangan berharap ada profit di sana. Nah itu ya. Maka saya menyarankan kalau memang membangun bisnis dari awal, sebaiknya memang tidak menggunakan hutang gitu, karena di bulan pertama kalau Anda berhutang itu harus nyicil. Sedangkan di 3 bulan pertama kita nggak punya profit gitu ya. Jangan berharap profit di 3 bulan pertama. Step awal di 3 bulan pertama sebenarnya kita sudah bisa evaluasi apakah bisnis ini akan running well atau tidak. Tapi kalau paling aman ya paling nggak 2 tahun lah. Setelah 2 tahun aman, Anda bisa betul-betul evaluasi. Tapi why-nya dijawab dulu. Tadi, apakah betul-betul kita sudah jujur dengan data yang kita susun? Seringkali kan kita ingin memuaskan diri kita sendiri. Oh ya, ini sudah running well kok, berarti salahnya bukan ini, padahal enggak gitu. Karena kita belum bisa jujur dengan diri kita sendiri, dengan data yang kita susun. Kalau why-nya tadi sudah terjawab, kita sebenarnya bisa ngambil kesimpulan sendiri. Gitu ya. Saya jadi inget nih salah satu pengisi acara juga di sini, acara Fun Business ya, namanya Pak Chandra waktu itu ya. Berhutang untuk bisnis itu ya, kan kita membayar satu kepastian dengan ketidakpastian gitu ya. Kepastian itu artinya kan memang hutang itu harus dibayar gitu ya. Bulan pertama tuh sudah langsung bayar gitu. Kita belum bulan pertama udah dipotong kok kalau dibayar kan gitu. Itu makanya yang saya lakukan dulu tuh saya jual semua aset itu. Nah itu dengan ketidakpastian. Tidakpastinya adalah kita nggak tahu bulan depan ini produk kita laku atau enggak, untung atau belum, atau bahkan ada masuk pemasukan atau enggak, kita juga nggak tahu gitu loh. Padahal dalam bisnis 3 bulan awal itu jangan diminta, kalaupun ada profit itu harus digulung, jangan diambil dulu profit itu. Nah itu dia. Jadi ya membayar kepastian dengan ketidakpastian gitu. Ya disarankan ya. Jadi kalau misalnya mau berbisnis ya sebisa mungkin menghindari hutang, atau mungkin lebih bagus itu joint venture tadi ya. Joint venture saja. Ya kalau dalam istilah Islam tuh mungkin sirkah itu tadi ya. Ya betul, joint venture. Cari partner gitu ya, partner bisnis. Jadi untung dibagi. Resiko juga dibagi. Betul. Itu adil sebenarnya. Iya. Biasanya kan cuma untung aja yang pengen. Resiko tanggung sendiri. Jadi resiko dan keuntungan dibagi lah. Supaya berkah semuanya. Nah, begitu ya. Tapi kalau tadi masalah tadi tahun ya, Mas. Kalau secara umum sebenarnya pelaku bisnis itu 2 tahun itu sudah bisa seharusnya ya. Tahap 1 3 bulan, tahap kedua 1 tahun, tahap ketiga 2 tahun. Setelah itu seharusnya sudah bisa dievaluasi. Cuma saran saya jujur dengan data yang disusun. Seringkali kan tidak jujur. Betul. Tidak jujur tuh gini, untuk memuaskan diri sendiri. Oke, wah ini kan jane orang ini ya. Terus anggap ngene wae. Omset saya sekian, padahal omsetnya tidak segitu gitu. Itu tadi ya. Jujurlah pada hatimu sendiri gitu ya, bahwa ternyata ada yang salah dengan bisnismu, misalnya seperti itu ya. Karena kita nggak mau terima itu ya. Oh baik-baik saja kok. Denial gitu. Ya denial, kita membela
Iya, denial terhadap diri kita sendiri. Betul gitu. Itu terjadi pada bisnis saya yang kedua. Itu ya, jujur nih. Ya, oke Mbak Yeni. Dalam ini perjalanan Aesaki kan udah sekian lama dengan 8,5 tahun dan ya tentu saja banyak pencapaian dan lain-lain. Mbak Yeni ini sudah merasa bisnis ini sesuai dengan apa yang ada di hati Mbak Yeni atau masih ada obsesi-obsesi saya pengennya lebih dari ini atau saya pengennya ada hal yang benar-benar saya lakukan. Masih banyak. Oh, masih banyak. Gitu. Kita punya roadmap. Roadmap kita ada roadmap sampai 2024, roadmap 5 tahun lagi, roadmap 10 tahun. Roadmap itu target-target yang kita capai. Yang tidak hanya akan harapan kami tidak hanya akan memberikan manfaat buat kami, tapi juga ke banyak halayak. Itulah makanya kenapa kemudian yang fokus saya di beberapa bulan kemarin di 2022 adalah membentuk tim. Jadi di situ saya cari partner. Kayak general manager saya ini bukan karyawan sebenarnya statusnya, tapi partner saya gitu. Kemudian kami mencari partner-partner yang lain untuk bisnis-bisnis kami. Jadi ini pengembangan bisnis gitu ya. Semakin banyak. Ini saatnya eranya bukan kita jalan sendiri dalam satu bisnis, tapi kolaborasi. Manfaat pun nanti akan banyak kita sebarkan ke banyak orang. Gitu. Tidak lagi saatnya zamannya kita fight sendiri jadi apa ya istilahnya itu pahlawan sendiri. Bukan. Ini kita bagaimana menyebarkan manfaat sendiri ya. Itu bagaimana kemudian menebar manfaat ke banyak orang. Tapi memang tantangannya Mas Budi, tantangannya berpartner dan berkolaborasi itu besar. Karena kita harus mau menjaga ego kita. Karena yang partner-partner kita juga orang-orang hebat gitu. Betul. Saya punya partner orang hebat, maka orang-orang hebat ini adalah orang-orang yang dia punya kemampuan luar biasa, punya skill luar biasa, ekspektasi luar biasa dan dengan visi yang sama kita satukan gitu. Kita punya satu goal yang besar di sana. Kita punya roadmap di sana. Roadmap ini semoga nanti tercapai, berikan manfaat untuk masyarakat secara luas. Mbak Yeni, ini biasanya kan di acara ini kita ada Ko Martin ya. Tapi karena malam ini Ko Martin sedang berhalangan, ini ada voice note yang sudah dikirimkan oleh Ko Martin. Kita harus dengarkan bersama-sama. Star FM ya, malam hari ini luar biasa kita bisa ngobrol-ngobrol ya dengan Mbak Yeni, dengan Aesaki ya, luar biasa. Kalau setotal Mbak Yeni ini nggak bisa kalau nggak full heart. Jadi harus full heart, harus hatinya juga totalitas, terus sehingga bisa fokus, dan karena full heart maka tidak tolak-toleh dan ada keikhlasan gitu. Luar biasa. Bisnisnya juga keren ya, otomotif, dan sudah siap juga ke mana arah yang baru yaitu elektrik car itu siap. Nah, EV ya itu siap. Ya ini luar biasa ya, dan membuka sebesar-besarnya peluang itu kemana saja, dan beliau orangnya total banget ya. Pernah ngobrol beberapa kali, juga hadir di acara saya juga beberapa kali, diskusi sering ngobrol juga gitu. Cuman mohon maaf ya Mbak Yeni ya, belum sempat mampir ke kantor, saya diundang ke kantor belum, padahal rumahnya dekat kantor. Ya gitu, sukses buat Mbak Yeni dan Pak Budi ya. Fun with business itu kalau nggak pakai hati berarti bukan fun ya gitu. Selamat malam. Ya, itu tadi Ko Martin ya. Kalau tidak pakai hati berarti tidak fun. Nah, gitu dia. Ya, closing statement Mbak Yeni. Berbisnislah dengan hati ya. Coba apakah ada yang mau disampaikan sebagai satu ini loh, bisnis dengan hati itu seperti ini kira-kira. Kalau kami itu mungkin yang jadi satu tagline kami itu salah satunya adalah bekerja ya. Bekerja itu bukan maksudnya bekerjalah dengan hati. Ketika kita melakukan sesuatu dengan hati, sebesar apapun tantangannya, ya insya Allah semua baik-baik saja. Gitu. Jadi kalau dari hati, kemudian having fun gitu ya. Yang kedua, dari hati juga kita akan bisa menebarkan manfaat. Sebenarnya yang paling saya yang dari dulu ketika Aesaki berdiri itu sejak awal yang kami inginkan adalah bagaimana Aesaki bisa seperti mata air. Seperti mata air. Ya. Di sekitarnya dia bisa menghidupi dan memberi manfaat gitu. Itu dia ya.
Beda ya kalau bisnisnya pakai hati ya, nggak cuma cuan yang dipikir ya, tapi benar-benar bagaimana ini akan menyebarkan kebaikan kepada orang lain, kepada keluarga, lingkungan, bahkan masyarakat luas gitu ya. Terima kasih Mbak Yeni atas waktunya, sangat inspiratif, dan insya Allah apapun yang kita diskusikan pada malam hari ini akan menginspirasi para pendengar yang ada dimanapun mereka berada. Vouchernya jangan lupa. Oh iya, ada voucher menarik untuk Anda yang malam hari ini beruntung ya. Insya Allah semua yang tadi WA udah beruntung semua lah. Oh sudah, ternyata banyak sekali ya. Iya. Sudah disiapkan banyak sekali. Gitu ya. Ada voucher yang menarik untuk Anda. Nanti kita akan hubungi satu persatu Anda yang beruntung. Oh enggak, Anda yang semuanya yang beruntung pada malam hari ini. Karena memang Mbak Yeni kali ini membawa hatinya Ais Aki. Oke, kita akan ketemu lagi ya Mbak Yeni insya Allah di acara-acara yang lain. Moga-moga nanti kita bisa banyak sekali berdiskusi. Ya, demikian tadi pendengar bincang-bincang kami selama 1 jam, dan Anda bisa mengambil hikmah dari apa yang kita bincangkan pada malam hari ini. Tapi apapun yang Anda lakukan yang berhubungan dengan bisnis Anda, lakukanlah bisnis Anda, jalankan bisnis Anda secara fun, karena pada dasarnya bisnis itu mudah dan menyenangkan. Insya Allah kita akan ketemu lagi pada acara yang sama Selasa depan dengan narasumber yang tidak kalah spektakulernya. Saya Budi Utomo pamit mundur. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih Anda telah bergabung dengan program Fun with Business. Fun with Business dipersembahkan Star FM dan Selasa sore. Datanglah bila engkau menangis,